Ini mindset penting ketika menyikapi sesuatu hal gitu kan. Terus berbicara tentang sinergi dengan alam. Toh manusia itu sendiri itu secuil dari alam gitu kan. Alam semesta ini tuh, kita itu bagian dari alam semesta ini gitu kan. Ayo, bagian kecil dari alam ini gitu kan. ya. Nah, yang bisa membesarkan kita itu apa? Ya rasa. Makanya dinamakan sinergi adalah rasa kita. Gitu loh. Kita nggak usah memikirkan satu kabupaten, kita memikirkan satu desa saja. Kenapa desa waktu itu belum ada aksara? Orang belum mengenal aksara itu. Tiba-tiba bisa, contohnya di sini. Tiba-tiba dikenal dan di sini diyakini bahwa ini desa Tunah. Ini siapa? Orang dulu yang bisa membuat desa ini tunah. Coba bayangkan. Ini kalau nggak orang sekti nggak mungkin. Bukan orang yang biasa. Kalau nggak orang berpengaruh nggak mungkin. Hanya seorang manusia waktu itu ya. Kok tiba-tiba bisa dia diiyakan sekampung ini bahwa hanya satu kali ucapan, nanti suatu saat di saat tempat ini sudah ramai dinamai desa Tunah. Kok sampai diiyakan sampai sekarang dan menjadi desa. Nah, kita yang menempati desa Tunah, apakah pernah mengagungkan desa Tunah? Nah, itu. Ya, kita agungkan negara mana? Luar lagi. Negara luar lagi dah. Yang kita kunjungi dengan biaya mahal negara mana? Luar lagi. Luar lagi dah. Apakah kita pernah mempunyai uang itu untuk membangun Tunah? Apakah pernah punya rezeki itu terus membantu orang-orang Tunah yang kesusahan? Itu namanya yang dinamakan sinergi. Nah, orang-orang yang begitu itulah yang nggak sinergi. Kita mengumpulkan hasil sawah, hasil kebun dari Tunah ini, begitu sudah ngumpul dibawa ke bumi lain. Coba. Iya. Apakah ini bukan rusak otak kita? Coba. Mestinya kan dari sini kita kembali ke sini lagi. Itu kalau kita sudah mengumpulkan hasil dari bumi Tunah, ya kita sumbangkan ke orang-orang yang menempati bumi Tunah yang masih kekurangan. Mestinya seperti itu. Makanya orang Jawa itu kalau bisa menyumbang seperti itu namanya kaji. Bukan haji. Kaji itu TKT mung siji. Asale saka bumi yo balik nang bumi. Asale saka banyu balik nang banyu, asale saka angin balik nang angin, asale saka geni balik nang geni. Itulah yang dinamakan kaji. Beda dengan haji loh ya. Saya nggak ngomongkan tentang haji. Ya, karena haji itu berangkatnya ke sana. Kalau kaji dari sini ya kembali ke sini. Tekadnya cuma satu. Kita mengambil berkah dari sini ya kita kembalikan ke sini. Ya, selagi kita sudah mampu, selagi kita sudah cukup, kita kembalikan lagi. Caranya gimana? Apakah kalau dapat uang kita buang ke bumi? Ya karena uang itu alat tukar. Ya kita berikan pada orang-orang yang tidak mempunyai alat tukar. Itulah namanya kaji. Makanya orang Jawa yang mempunyai kapitan Jawa, kaji itu tidak harus ke sana. Kaji itu cukup di tempatnya ini. Kembali ke tempatnya masing-masing lagi supaya bisa kaji. Gitu. Ada satu kebudayaan gitu mah. Tapi saya masih samar-samar juga, soalnya kan pernah baca buku dan melihat dari media gitu, media sosial, bahwa ada satu kebudayaan entah di Bali atau di Jawa gitu mah, ketika sekelompok orang itu yang melakukan budayanya melarungkan makanan-makanan ke laut, katakan ya. Terus yang dari laut diangkat. Mungkin kan itu suatu kata kaji tadi, api kembali ke api, bisa dikatakan seperti itu. Itulah yang dinamakan kaji. Untuk mengaplikasikan rasa syukur kita pada bumi, maka hasil apa yang kita dapatkan kita kembalikan ke bumi tadi. Ya, supaya apa? Supaya bumi ini tahu. Gitu loh. Maka dengan tahu itu tidak akan mengurangi hasil yang diambil dari bumi, malah ditambah. Bahkan agama sendiri juga sudah mengajarkan. Barang siapa yang mau bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, maka siksa yang lebih pedih. Atau azab itulah yang akan datang. Begitu. Makanya yang paling pas kita ambil dari bumi sini, ya kita kembalinya ke bumi sini lagi.
Makanya kalau orang Jawa begitu kita mendapatkan rezeki di salah satu tempat yang dianggap keramat, lalu dihormati dengan namanya manganan dan lain sebagainya, itulah bukti kaji orang Jawa. Iya, kita sifatnya bersenang-senang, tapi bersenang artinya bersyukur pada bumi yang sudah mengeluarkan rezeki itu atau berkah itu. Maka ada tarian, didatangkanlah tarian untuk sebenarnya itu hanya untuk mengajak kita bersama-sama untuk bersyukur pada bumi. Tapi kalau dilihat dari kacamata lain, ini dianggap hura-hura lah, ini dianggap ya tadi musyrik lah, dianggap kafir lah. Terus apakah kita kalau sudah datang seperti apa yang disyariatkan pada mereka, kalau kita tuh salah paham apa? Bukan kafir, bukan itu. Syirik juga. Kan semuanya tergantung pada niatnya. Kalau niatnya sudah benar, ini adalah salah satu tanda bukti bersyukur pada bumi. Tentang hiburan itu kan sudah efek dari rasa syukur itu. Dan begitu. Dan maksudnya gini, supaya orang-orang yang masih di rumah, orang-orang yang selama ini sulit untuk diajak bersyukur, paling tidak datang dengan menyaksikan pagelaran itu, menyaksikan pentas seni itu dan lain sebagainya. Dan itu semuanya juga cuman efek dari rasa yang mengajak syukur itu tadi. Apakah itu bukan dilakukan oleh para wali-wali dulu? Wali-wali dulu apakah nggak mengajarkan seperti itu? Karena sebelum ada yang namanya Habib, yang belum adanya namanya Kiai, kan yang pertama mengajarkan tentang keimanan, tentang keyakinan itu kan para wali. Dan gitu. Makanya wali juga mementaskan pagelaran tayub. Wali juga mementaskan pagelaran wayang. Nah, kalau tayub dan wayang ini dianggap haram, berarti wali-wali itu pun juga haram mengajarkan kita seperti itu. Dan begitu. Tapi dibalik itu semua kan wali sudah mempunyai maksud tertentu. Supaya apa? Mengajari orang bersyukur dengan pelan-pelan. Kan begitu. Itu penting ditekankan gitu. Mari kita tuh lestarikan, mari kita jaga gitu kan budaya kita yang adiluhung gitu kan. Ya miris juga ketika hal-hal yang kita anggap luhur gitu kan direndahkan oleh orang lain katakanlah. Malah yang mirisnya itu yang merendahkan pribumi. Karena kita itu sebenarnya pikirannya itu pandai, pekerjanya pinter, tapi sebenarnya bodoh. Kita itu melihat, kita itu melek, tapi kita itu sebenarnya dibutakan orang itu nggak terasa. Maka bagaimana tahu orang buta? Jalan pun tertatih-tatih, nggak tentu arah. Ya, kita yang sebenarnya itu pandai, tapi dibodohkan orang. Bodoh itu gimana? Nggak tahu itu racun, nggak tahu itu madu. Kalau tanya orang, ini racun atau madu? Kalaupun racun dimerki madu, ya diminum. Akhirnya apa? Ya teler. Nah, ini lanjut lagi Pak. Kan terkenal nih bangsa Nusantara itu ahli-ahli spirit itu kan. Nah, dari tujuan dari spirit itu sendiri itu apa sebenarnya gitu Mbah? Dan manfaat apa yang didapat dari perilaku spirit gitu? Orang Jawa itu kan gini, orang Jawa itu daripada minta tolong orang lain, mendingan kalau bisa diri kita sendiri itulah yang kita mintai tolong. Nah, dengan cara berspirit itu untuk mengheningkan perasaan kita bahwa kita itu siapa dan dari mana. Itu setelah heneng atau heneng dulu. Heneng artinya itu meneng ya, seperti kemarin yang saya sampaikan. Dengan diam kita berangan-angan. Setelah kita menemukan dalam angan-angan nanti hening. Berarti kita itu sudah tercerahkan. Begitu loh. Artinya gimana? Yang namanya kalau orang sudah hening ya, jeroan hewan, sebelum ada alat-alat modern untuk mendeteksi di situ kandungannya apa, yang mengandung kolesterol, yang mengandung lemak, asam urat.
orang dulu, orang Kapitayan Jawa sudah melarang. Dan apa alasannya orang Jawa? Barang siapa yang suka makan jeroan, maka doanya tidak akan terkabul. Gitu. Nah itu apakah karena doanya yang tidak terkabul? Karena kalau kita tuh suka makan jero-jeroan, badan kita itu akan kena kolesterol tinggi, asam urat. Kalau kita sudah asam urat tinggi, kena kolesterol, mana sempat kita bersyukur? Bersyukur ya. Mana sempat kita dzikir? Ya itu yang dinamakan nanti doamu tidak akan terkabul. Karena setiap hari yang kamu keluhkan tuh asam urat dengan kolesterol. Nah, itu. Ya, tahu toh? Ya. Lalu nggak boleh makan kepala. Kepala baik hewan yang berkaki 4 maupun kepala-kepala ikan di laut. Nanti juga sama. Doamu tidak akan terkabul. Karena di tempat kepala itu ada otak. Dan otak hewan itu sudah gak bermanfaat lagi di dalam tubuh kita. Terus lagian, kalau kita angan-angan ya, mata untuk melihat nikmatnya seperti itu, tiba-tiba ada mata hewan terus kita makan dengan gurihnya. Apakah itu bukan salah satu tanda kufur pada Tuhan? Coba. Maka dilarang oleh orang Jawa. Tapi orang Jawa nggak menjelaskan detail seperti itu, supaya kita tuh menghindari. Dengan menghindari makanan-makanan seperti itu, kita itu nggak akan mungkin kena asam urat, dan kita itu nggak menjadi termasuk orang-orang kanibal. Kita itu nggak menjadi orang-orang yang tidak bisa bersyukur. Coba sama-sama kita bisa punya mulut ya untuk merasakan makanan, untuk mengunyah makanan. Lalu dengan ada hewan yang dipotong mulutnya, malah lidahnya kamu masak sedemikian rupa, kamu kok nggak berpikir rasa manusia itu semuanya ada di sini. Coba di kepala. Walaupun hewan sekalipun. Yang bisa mengarahkan kamu kemana itu juga mata. Yang bisa kamu merasakan pahit, manis, enak dan nggak enak itu di mulut. Di saat kamu lari tersengal-sengal, napasmu lewat hidung. Di saat ada suara keras yang bisa mendengarkan mana kuping. Apakah ini bukan ajaran filosofi yang luar biasa? Coba. Nah ini sebelum ada alat-alat yang modern, orang Jawa itu sudah melarang itu semua. Gitu loh. Bisa mendeteksi gitu. Mendeteksi. Kan? Sebab akibat. Makanya yang diperbolehkan apa? Ya dagingnya. Karena apa? Di daging itu juga ada manfaat di dalam tubuh kita. Nah yang lainnya itu nggak ada. Manfaatnya yang lainnya cuma di lidah. Enak doang. Nah, enak. Kalau orang sudah makan kok merasa enak, ini nanti akhirnya menjadi berlebihan. Itu masalahnya. Tapi coba daging itu juga enak. Coba kamu banyak-banyak makan daging, apa yang terjadi? Nanti tiba-tiba terus enek dan dan yang lain sebagainya. Tapi kalau sudah jeroan dengan kepala yang sudah dimasak, apalagi diulas-ulas yang sedemikian rupa, bukan satu bahkan dua kadang-kadang kita tuh habis tidak terkontrol. Nah, ini kalau nggak ajaran Jawa itu nggak ada. Wah, ajaran-ajaran dari agama lain yang penting benda itu dianggap halal. Kamu habiskan jangan dagingnya. Sak tetok-tetok itu loh dihalalkan. Gitu loh. Kalau orang Jawa kan enggak. Makanya bagi orang-orang yang ahli spirit. Nah, itulah cara spirit orang Jawa tadi karena membicarakan tentang spirit. Apa tujuannya? Supaya kita tuh tahu jati diri. Ning, artinya dapat pencerahan. Kalau sudah dapat pencerahan, maka nung. Nung artinya Tuhan. Nah, itu nung atau dunung. Dunung dalam arti sudah masuk ke tempatnya Tuhan itu. Gitu. Jadi yang mengatakan Tuhan, yang mengatakan Allah, yang mengatakan Gusti itu apa toh? Cuman mulut sama lidah. Lainnya tuh enggak bisa apa-apa. Gitu. Yang bersyukur, yang apa saja itu cuma mulut sama lidah. Cuman itu. Makanya jangan kamu itu makan lidahnya hewan itu supaya apa? Supaya kamu juga terjaga oleh Tuhan itu tadi. Gitu kan. Nung itu Tuhan. Nah, nung itu Tuhan.
bisa dikatakan. Supaya kita tahu Tuhan tidak bisa dilihat kasat mata, tapi Tuhan bisa dirasakan. Nah, yang ngomong bisa dilihat, yang ngomong bisa dirasakan itu adalah lidah dan mulut kamu. Katanya otak dan hati ini hanya ibarat alat di elektro, ini cuman IC. Iya, IC ya. Yang bisa kamu bersyukur alhamdulillah, yang bisa kamu masya Allah dan lain sebagainya, cuman mulutmu dan lidahmu. Gitu loh. Terus ini mungkin terakhir nih Mas, soalnya kan ya miris juga sih, miris. Salah satu berita gitu kan, yang saya baca tuh di suatu daerah ada sekelompok warga yang mengarak 2 orang perempuan pemandu karaoke dikatakan itu, dengan ditelanjangi, diceburkan ke laut gitu kan, karena tempat karaoke itu buka di bulan Ramadan gitu. Nah, menurut Mbak sendiri untuk menyikapi hal seperti ini tuh bagaimana gitu? Miris juga gitu kan? Apakah seperti itu cara memperlakukan sesama makhluk Tuhan gitu Mbak? Mungkin kan di bulan Ramadan itu dikatakan bulan suci, tidak boleh ada yang buka tempat karaoke dan lain-lain. Tapi ketika menghukumnya itu sampai diarak, ditelanjangi, diceburkan ke laut. Miris sekali gitu. Nah ya makanya itulah orang itu kalau berpikir dengan dogma, ya seolah-olah Tuhan pun mempunyai istilahnya ketentuan seperti itu. Padahal itu ketentuannya mereka sendiri. Gitu loh. Makanya sebenarnya apalagi di bulan Ramadan, di bulan yang suci. Ini bulan kita sendiri-sendiri, bukan bulan untuk semua orang. Nah, orang lain mau berbuat apa? Kalau memang bulan ini baik ya kita lakukan, mumpung kita ketemu di bulan yang baik. Apakah merusak, menelanjangi orang lain itu juga hal yang dimaksud baik itu? Karena yang dinamakan poso itu ngeposno roso. Ngeposno roso dalam arti apa? Roso angkoro. Makanya kalau kemarin kan sudah saya ulas tentang puasa. Barang siapa yang di dalam melakukan puasa, kita masih mempunyai sifat angkoro murko, masih mempunyai sifat arogan. Belum sah kamu melakukan puasa. Jadi jangankan kok kita itu melihat orang makan, orang minum, kita itu melihat orang berhubungan di depan kita. Di saat kita itu bisa menahan nafsu, itulah puasa. Gitu. Kalau kita itu istilahnya nggak tega melihat dan kita itu masih kepengen melakukan juga, maka gagallah puasamu. Apalagi yang cuman karaoke dan lain sebagainya, mengganggu. Dalam arti mengganggu itu apa? Kecuali karaoke itu di jalan dilewatkan jalan terus sambil telanjang joget-joget. Nah itu etika yang kurang pantas. Ya. Tapi kalau sudah pada di tempatnya, kalau nanti ada apa-apa kan enak. Satu tempat itulah tempat kerusuhan, maksudnya itu di situ ada tawuran, ada transaksi narkoba dan lain sebagainya. Kalau hanya sekedar karaoke, ya sudah lah wong. Memang dia bisanya mencari nafkah lewat itu. Kenapa kita harus meneranjangi, kita harus ngarak di jalan-jalan? Nah supaya dia berhenti nggak melakukan itu karena dia butuh, nggak ada yang ngasih. Ya sudah, kamu jangan melakukan itu, tak kasih uang, berhenti ya. Nah mestinya begitu. Nah itulah poso yang sebenarnya, atau puasa yang sebenarnya. Apa dikira kalau sudah menelanjangi, sudah ngarak, terus dia itu nanti dapat pahala kira-kira? Nah, jangan-jangan lagi nanti di suatu saat kamu dihadap oleh bumi ini, nah takok salahku apa? Jadi orang yang seperti itu sudah tidak mempunyai pri kemanusiaan sebenarnya. Tapi ya sudahlah, orang-orang yang seperti itu mudah-mudahan diingatkan oleh alam ini supaya kembali ke jalan yang benar dan dia tahu jati diri, dia tahu tentang hening, dan nung.